Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin cake potong dengan varian rasa mocha dan aku kasih topping di atasnya itu biskuit Lotus Biscoff. Untuk rasanya itu dia bener-bener mewah banget, perpaduan antara rasa mocha, kemudian aku tambahkan juga dengan Lotus Biscoff yang bener-bener gak bisa ditolak lah ya pastinya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya dan juga pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan untuk kamu yang ketinggalan, aku juga sudah tulis ulang bahan dan juga takaran di kolom deskripsi di bawah. Untuk yang pertama, di sini aku siapin dulu untuk bahan kering. Jadi aku pakai 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 sendok makan susu bubuk. Untuk mereknya itu bebas, boleh pakai Denko atau apapun. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan sisihkan. Di mangkuk stand mixer aku sudah siapkan juga untuk gula pasir. Jadi di sini aku pakai 90 gram gula pasir. Kemudian di sini aku masukkan juga 4 butir telur. Jadi aku pakai kuning dan juga putihnya secara bersamaan. Lanjut masukkan vanili cair dan aku pakai emulsifier, aku pakai SP. Boleh pakai Ovalet, TBM, sesuaikan selera masing-masing ya. Setelah itu mulai mixer hingga dia berwarna putih pucat dan juga pada saat diangkat dia bercecak. Dan di sini aku pakai speed tinggi, aku pakai speed 6. Nah, jadi selain menggunakan stand mixer, boleh juga pakai hand mixer atau boleh pakai balon whisk juga ya. Yang penting dia sampai berwarna putih, kental dan juga berjejak seperti ini. Lanjut matikan mixer. Setelah itu mulai masukkan untuk bahan kering yang tadi kita sudah campur antara tepung terigu kemudian susu bubuk. Setelah itu lanjut mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Jadi di sini aku pakai speed 1 aja, asal dia tercampur aja. Setelah dirasa mulai berwarna putih dan juga mengental, kemudian masukkan pasta mocha secukupnya. Dan setelah kurang lebih tercampur lalu matikan mixer. Setelah itu aku turunkan dari stand mixer dan aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan agar benar-benar semuanya tercampur rata. Jadi kalau misalnya masih kurang, warnanya kurang cocok, kamu bisa tambahkan lagi untuk pasta mochanya. Setelah itu tambahkan juga dengan margarin cair. Kemudian aduk-aduk lagi hingga benar-benar semuanya tercampur rata. Nah, ngaduknya ini juga harus benar-benar sampai ke bawah ya. Tujuannya agar nggak ada endapan minyak atau endapan margarin di bagian bawah. Pada saat ini juga aku sudah panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah dirasa semuanya benar-benar tercampur rata, siap untuk dituang ke dalam loyang. Sebelumnya aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20. Sudah aku oles Carlo di bagian bawah sisi kiri dan juga kanan. Setelah itu aku alasi lagi dengan baking paper dan diolesi lagi dengan Carlo. Dan setelah siap kemudian mulai tuang adonan ke dalam loyang. Untuk baking papernya ini harusnya dia dilebihkan di sisi kiri dan kanan kurang lebih 2 cm ya. Karena ini aku lupa, jadi aku ya udahlah terlanjur, aku langsung tuang adonannya ke dalam loyang. Jadi tujuannya untuk ditambahin lagi di bagian kiri dan kanan agar mempermudah pada saat sudah mateng dan diangkat dari loyangnya. Setelah habis semua adonan dituang ke dalam loyang, kemudian hentak-hentakan beberapa kali agar nggak ada lagi gelembung udara di bagian dalam adonan. Setelah selesai, kemudian mulai taruh untuk sekat dari loyangnya ini.
Kemudian tekan-tekan agar dia bisa nyampe ke bawah. Setelah selesai, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Jadi pastikan ya, oven sebelumnya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama kurang lebih 25 menit. Atau sesuaikan lagi dengan kondisi dan juga suhu oven masing-masing di rumah. Setelah 25 menit, kemudian tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate untuk memastikan kematangannya. Dan setelah matang, ini dia hasilnya. Dan pada saat masih panas seperti ini, aku langsung keluarkan dia dari loyang. Nah, setelah itu, karena untuk sekatnya ini sebelumnya aku sudah oles juga dengan Carlo, jadi dia dengan mudah aku tarik dari dalam cake-nya. Dan ini juga masih dalam keadaan panas ya, jadi harus hati-hati. Kemudian rapikan agar antara cake satu dengan yang lain tuh rapi atau sejajar. Untuk toppingnya, di sini aku pakai biskuit Lotus Biscoff atau boleh sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Tapi dari 250 gram ini aku nggak pakai semuanya, jadi dari satu biskuit ini nanti aku potong menjadi 2 bagian. Untuk krimnya, di sini aku pakai buttercream yang sudah jadi kamu bisa beli di toko bahan kue terdekat. Ini pakai buttercream atau boleh juga menggunakan whipped cream. Kemudian aku tambahkan dengan selai coklat. Lebih enak lagi sebenarnya pakai selai Biscoff, tapi karena di rumah lagi nggak ada, aku pakai selai coklat. Nah, kemudian aduk-aduk lagi. Untuk warnanya sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Jadi kalau warnanya dirasa kurang coklat banget, kamu bisa tambahkan lagi sampai sesuai dengan apa yang kamu mau. Setelah dirasa cukup untuk warnanya, kemudian di sini aku juga siapkan spuit. Jadi spuitnya tuh modelnya seperti ini. Aku pakai untuk semprotkan dia di atas cake-nya. Dan ini cake-nya sudah dingin atau minimal hangat. Kemudian aku mulai semprotkan di bagian atas cake-nya. Untuk bentuknya ini jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Boleh diputer, boleh juga tinggal semprot satu kali seperti ini aja. Jadi pastikan sebelumnya kuenya ini harus benar-benar dingin atau minimal hangat ya. Agar pada saat disemprot nanti dia buttercream atau whipped creamnya ini dia nggak meleleh. Setelah selesai semuanya, kemudian di bagian atasnya ini aku coret-coret dengan menggunakan selai coklat atau boleh pakai selai apapun, sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Setelah selesai semuanya, kemudian di bagian atasnya ini agar lebih cantik lagi, aku tambahkan dengan potongan dari biskuit Lotus. Jadi dari satu biskuit ini aku potong jadi 2 ya, kemudian aku mulai tambahkan di bagian atasnya.
Nah jadi karena aku bikin cake ini untuk aku bikin hampers ke temen yang lagi ulang tahun, jadi aku tambahkan juga dengan ucapan happy birthday di bagian tengahnya. Dan kemudian untuk sisi kiri dan kanan aku tambahkan lagi dengan biskuit Lotus Biscoff. Nah jadi untuk topping ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selain pakai biskuit Lotus Biscoff, boleh juga pakai Oreo mini atau juga pakai coklat ball. Bisa juga untuk ide jualan, ide hampers atau hantaran ke kerabat, ataupun bisa juga untuk cake ulang tahun saudara atau temen. Nah jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.